Baik, kita mulai saja perkuliahan pada malam hari ini. Di sini akan dibahas artikel Theory of Plant Behavior oleh kelompoknya Bapak Ikin. Silakan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok satu, saya sama Pak Aditya Darmawan dan Mbak Hatma akan menyampaikan tentang pemahaman teori of plant behavior atau TPB yang digagas oleh Adzen Icek 1991. Teori ini eh, menerangkan tentang teori of planned behavior TPB. Apa itu teori of planned behavior atau TPB? Teori of planned behavior atau dapat diartikan sebagai teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh Icek Azen adalah perluasan dari teori of recent action atau TRA. Teori yang tersebut sebetulnya ada dua orang ya, Pak Isaac Azen itu, dan ada beberapa perbedaan signifikan. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, terutama ketika perilaku tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kendali individu. Keterbatasan disposisi umum. Sikap umum dan ciri kepribadian seringkali gagal memprediksi perilaku spesifik. CPB ini mengatasi masalah ini dengan menekankan faktor yang lebih kontekstual. Fokus TPB berfokus pada faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dan bagaimana niat tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata. TPB masih sangat relevan hingga saat ini, terbukti dari ratusan publikasi terbaru yang mengingatkan TPB dengan perilaku konsumen, investasi, dan strategi organisasi. Hasil temuan dari Musa dan kawan-kawan dalam artikelnya menunjukkan bahwa TPB efektif menjelaskan partisipasi dalam inklusi dan keuangan di negara berkembang. Selanjutnya, variabel atau komponen utama TPB. TPB mengidentifikasi beberapa eh, komponen utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Yang pertama adalah niat atau intention. Indikator motivasi seseorang untuk melakukan suatu perilaku semakin kuat. Niat, maka semakin besar kemungkinan perilaku itu dilakukan. Kemudian variabel kedua adalah sikap terhadap perilaku atau attitude. Evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tersebut dibentuk oleh keyakinan atau belief tentang konsekuensi tindakan. Sebagaimana disampaikan Dasoli dan kawan-kawan pada tahun 2024, menemukan bahwa sikap positif terhadap pelayanan bank syariah sangat menentukan niat adopsi. Selanjutnya, komponen yang berikutnya adalah norma subjektif atau subjektif norm. Persepsi mengenai tekanan sosial, apakah orang penting mendukung atau menolak perilaku itu, bersumber dari keyakinan normatif dan motivasi untuk mematuhinya. Studi dari Norizan dan kawan-kawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa norma sosial atau dukungan keluarga dan komunitas kampus mempengaruhi kesejahteraan finansial mahasiswa melalui mekanisme keuangan sosial Islam. Kemudian komponen berikutnya atau variabel berikutnya dari TPB ini adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan atau perceived behavior control. Keyakinan tentang kemampuan dan sumber daya untuk melaksanakan perilaku sejalan dengan konsep self-efficacy Bandura. Penelitian pada fintech syariah P2P menegaskan literasi digital dan akses teknologi mengingatkan persepsi kontrol sehingga mendorong continuance intention. Ini diteliti oleh dalam makalahnya Mahardi. Kemudian selanjutnya ada norma subjektif atau subjektif norm. Eh, Hubungan intensi, niat, dan perilaku. Berikutnya adalah norma subjektif atau subjektif norm.
Persepsi mengenai ini sudah Pak. Berikutnya. Hubungan intensi atau niat dan perilaku. Niat biasanya memprediksi perilaku dengan akurat, terutama jika individu memiliki kendali penuh. Namun dalam kondisi kendali terbatas, PBC atau eh, behavior control, behavior control berperan penting dalam menjelaskan apakah niat itu dapat terwujud menjadi tindakan nyata. Pertama, keyakinan perilaku mempengaruhi sikap terhadap perilaku. Kemudian, keyakinan normatif mempengaruhi norma subjektif. Dan keyakinan kontrol mempengaruhi persepsi kontrol perilaku. Berbagai studi menunjukkan kombinasi niat dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat memprediksi perilaku dengan korelasi sedang hingga tinggi atau eh, R 0,20 sampai 0,78. Beberapa riset terbaru membuktikan intensi sangat kuat memprediksi perilaku aktual. Contoh penelitian tentang investasi sukuk hijau oleh Iksan dan Wulandari pada tahun 2024 menunjukkan korelasi tinggi R kuadratnya lebih besar dari 0,60 antara niat beli dan pembelian aktual melalui aplikasi investasi. Namun peran PBC atau Behavior Control sangat krusial. Persepsi rendah terhadap kontrol, misalnya keterbatasan modal atau akses digital, menurunkan realisasi meski niatnya tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hatma. Baik, terima kasih Pak Ikin. Untuk slide selanjutnya, ini belum diganti Pak Ikin. Halaman 6. Untuk critical review-nya, untuk kekuatan dari TPP atau Theory of Planned Behavior, yang pertama itu ada kerangka komprehensif, yang mana kerangka komprehensif ini berhasil menjelaskan perilaku dengan menggabungkan dimensi individual atau sikap, kemudian sosial atau norma subjektif, dan persepsi kemampuan ataupun PBC atau Perceived Behavioral Control. Kemudian untuk yang kedua, kekuatannya adalah prediktif empiris yang kuat, yang mana banyak studi menunjukkan niat adalah prediktor signifikan dari perilaku dengan validitas moderat hingga tinggi. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas lintas bidang, yang mana TBB telah diaplikasikan secara luas dan dalam. TBB juga telah terbukti sukses di bidang kesehatan, perilaku konsumen, pendidikan, organisasi, kebijakan publik, green behavior, perbankan syariah, dan entrepreneurship. Misalnya dalam jurnal Discover Sustainability dari Arias et al. Tahun 2025 menemukan TBB dapat memprediksi niat usaha berkelanjutan dengan baik. Next, Pak. Untuk kekuatan TBB selanjutnya yaitu integrasi dengan teori lain, yang mana konsep PBC atau Perceived Behavioral Control adalah salah satu model psikologi sosial paling berpengaruh. Salah satunya itu integritas dengan teori lain, konsep PBC selaras dengan self-efficacy. Kemudian yang diajukan oleh Albert Bandura, yang mana untuk memperkuat landasan psikologisnya. Kemudian yang kelima ada fleksibel untuk syariah, yang mana sudah dijelaskan dalam studi James dan Uluyol tahun 2024 dalam Journal of Islam Marketing, yang mana menambahkan variabel nilai Islami ke dalam TBB sehingga meningkatkan kekuatan model dalam menjelaskan adopsi perbankan Islam. Next, Pak. Untuk critical review dari jurnal ini, pada kelemahan dan keterbatasan TBB tidak luput dari kritik dan memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, reduksionisme kognitif, yang mana menekankan proses rasional dan kognitif, namun cenderung mengabaikan peran emosi, intuisi, dan aspek irasional dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada persepsi versus realitas kontrol, yang mana variabel PBC atau Perceived Behavioral Control ini tidak selalu mempresentasikan kontrol aktual, namun distorsi persepsi atau interpretasi atau pemahaman yang salah dan tidak akurat ini dapat menurunkan akurasi prediksi. Kemudian yang ketiga ada stabilitas niat,
yang mana mengasumsikan niat relatif stabil, padahal dalam praktik niat sering berubah karena faktor situasional, emosional, atau sosial yang dinamis. Kemudian yang keempat ada keterbatasan norma subjektif, yang mana Kamera studi mati. empiris menunjukkan kontribusi norma Mana nih nih? subjektif lemah dan inkonsisten dibanding sikap dan kontrol perilaku. Banyak studi yang menunjukkan kontribusi normal subjektif lebih kecil dibanding sikap dan kontrol. Hal ini konsisten dengan kelemahan TPP klasik. Next, Pak Ikin. Ora urung. Next, Pak Ikin. Untuk kelemahan dan keterbatasan TPP selanjutnya yaitu ada hubungan belief and variable global moderate, yang mana model ekspektasi nilai hanya sebagian mampu menjelaskan bagaimana keyakinan spesifik berakumulasi membentuk sikap, norma, dan kontrol. Kemudian kurangnya perhatian pada habit dan pengalaman masa lalu. Meskipun disebutkan perilaku masa lalu tidak diintegrasikan penuh dalam kerangka TBP, padahal habit seringkali lebih kuat daripada niat rasional. Kemudian yang terakhir ada kurang mengakomodasi emosi, yang mana studi konsumsi halal dan pariwisata halal yang dilakukan oleh Dasauli et al. Tahun 2024 menunjukkan faktor afektif, yang mana emosi religius, pengalaman spiritual mempengaruhi perilaku lebih kuat daripada norma sosial. Next, Pak Ikin. Next, Pak. Untuk variabel tambahan atau modifikasi TBP, yang pertama, Pak, yang pertama ada norma moral atau norma personal, yang mana perasaan kewajiban moral atau etis untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perilaku. Riset tersebut, riset tentang investasi syariah oleh Ihsan dan Wulandari tahun 2024 menambahkan dimensi moral obligation terhadap meningkatkan akurasi prediksi niat. Kemudian yang kedua sikap afektif versus evaluatif, yang mana membedakan sikap berdasarkan perasaan atau menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan evaluasi yang mana bermanfaat atau tidak bermanfaat atau merugikan. Kemudian yang ketiga ada perilaku masa lalu atau kebiasaan. Riwayat perilaku sebelumnya dapat mempengaruhi perilaku mendatang secara langsung, bukan hanya melalui niat. Kemudian pada studi vintage syariah P2P oleh Marhadi DKK tahun 2024 menunjukkan pengalaman sebelumnya atau habit menjadi prediktor kuat intention dan continuance behavior. Kemudian yang keempat ada emosi ataupun afek, yang mana perasaan atau emosi sesaat dapat memodifikasi hubungan antara niat dan perilaku. Kemudian yang kelima ada faktor situasional, yang mana keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, keterampilan, dan hambatan eksternal yaitu seperti pada aturan dan infrastruktur. Dan yang keenam ada nilai budaya dan sosial, yang mana dalam masyarakat kolektif norma sosial sering lebih dominan dibanding sikap individual dan sebaliknya. Pada studi mahasiswa yang dilakukan oleh Norizan et al. Tahun 2025 menemukan faktor budaya kolektif membuat norma sosial lebih dominan daripada sikap individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Adit. Iya, terima kasih Mbak Adna. Kemudian penerapan teori of perceived behavior dalam manajemen strategi ini banyak digunakan di lintas disiplin, termasuk manajemen strategi, untuk memahami perilaku organisasi dan para pemangku kepentingan. Pemahaman perilaku organisasi dan stakeholder ini meliputi sikap untuk memahami sikap karyawan, pelanggan, investor, dan sebagainya. Kaitannya untuk kebijakan yang akan dilakukan dalam organisasi. Kemudian terkait norma subjektifnya, yaitu norma sosial, budaya organisasi, dan tekanan eksternal, ini akan mempengaruhi penerimaan dari konsumen ataupun pihak lain yang berkaitan dengan organisasi. Kemudian kontrol yang dipersepsikan, ini jika karyawan suatu organisasi ini memiliki kompetensi dan sumber daya, mereka lebih mungkin untuk melaksanakan strategi yang kita tetapkan. Karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu.
Kemudian dalam memprediksi implementasi strategi, niat ini akan berpengaruh terhadap perilaku, sehingga komitmen manajemen dan karyawan ini menjadi indikator seberapa besar strategi akan diimplementasikan. Jadi ketika para karyawan dan manajemen ini memiliki komitmen dan niatan yang kuat, maka strateginya bisa diimplementasikan dengan baik. Kemudian keterkaitan dengan manajemen perubahan ini juga membantu memetakan faktor psikologis yang mempengaruhi kesediaan individu atau kelompok untuk berubah, sehingga perubahan ini bisa berhasil dilaksanakan dalam organisasi. Kemudian ini dapat dijadikan sebagai kerangka kerja dalam manajemen perubahan strategis untuk mengurangi resistensi atau perlawanan, dan ini bisa meningkatkan adopsi atau penerapan di lingkungan organisasi. Kemudian ini adalah contoh penerapannya, penerapan TPB dalam manajemen strategi. Yang pertama contohnya di investasi sukuk hijau retail. Ini studi pada milenial Muslim Jabodetabek menunjukkan sikap positif terhadap investasi berkelanjutan. Norma sosial dari komunitas Muslim ini dan persepsi kemudahan akses investasi karena sudah ada aplikasi online ini memudahkan sehingga meningkatkan niat membeli sukuk hijau, dan ini mendukung strategi distribusi digital dan kampanye edukasi investasi syariah. Penelitian ini dilakukan oleh Iksan dan Wulandari tahun 2024. Kemudian contoh kedua adalah adopsi bank syariah. Dalam studi yang dilakukan oleh Genset dan Uluyol tahun 2024, minat masyarakat menggunakan layanan bank syariah dipengaruhi oleh sikap pada layanan syariah atau syariah compliance, norma dari lingkungan keluarga atau komunitas, dan persepsi kontrol berupa aksesibilitas layanan digital. Strategi manajemen yang disarankan untuk ini adalah meningkatkan kualitas layanan digital, edukasi publik, dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai penguat norma. Contoh berikutnya, partisipasi dalam inklusi keuangan. Penelitian oleh Musa et al. Tahun 2024, attitude, norma subjektif, dan perceived control berperan signifikan dalam mendorong individu ikut serta dalam program inklusi keuangan. Ini bisa menjadi dasar strategi bagi regulator atau perbankan syariah dalam hal ini untuk memperluas literasi dan akses layanan syariah yang mereka miliki. Kemudian eh, teori of planet behavior dalam manajemen perubahan dan keberlanjutan dapat dipakai sebagai alat analisis perilaku aktor organisasi dalam strategic change management dan sustainability strategy. Dalam manajemen perubahan strategis, sikap terhadap perubahan ini ditunjukkan dengan komunikasi yang menekankan manfaat perubahan dan insentif yang didapatkan. Kemudian norma subjektifnya ini melibatkan tokoh kunci sebagai sponsor perubahan. Jadi ada tokoh yang memberikan dukungan terhadap perubahan ini. Ada tokoh yang menjadikan panutan yang memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan. Kemudian kontrol perilaku yang dipersepsikan ini bisa dengan menyediakan pelatihan, teknologi, dan dukungan agar karyawan ini merasa mampu terhadap perubahan yang dilakukan. Kemudian strategi berlanjutannya, sikap terhadap keberlanjutan dengan mengkomunikasikan manfaat jangka panjang, reputasi yang akan dicapai, kemudian efisiensi energinya, dan sebagainya. Apa keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian norma subjektifnya dengan memperkuat komitmen kolektif, bersama-sama membangun komitmen dengan kolaborasi dan juga sertifikasi bagi mereka yang memiliki kemampuan. Dan kontrol perilaku yang dipersepsikan membangun kapabilitas internal dan akses pendanaan hijau. Jadi TPB ini menjelaskan bagaimana sikap perusahaan, tekanan sosial, dan kemampuan organisasi dalam menentukan implementasi strategi berkeberlanjutan. Juga tadi keberhasilan implementasi strategi perubahan juga bergantung pada sikap, tekanan sosial, dan kemampuan yang dipersepsikan oleh individu dan kelompok yang ada. Next, Pak.
Nah, ini contoh lagi ya dari penelitian oleh Dasauli et al. Tahun 2024 mengenai hotel halal. Ini the planet behavior diperluas dengan variabel Islamic value. Hasilnya, norma religius dan sikap positif terhadap halal turis meningkatkan niat konsumen Muslim untuk mengunjungi hotel halal. Strategi yang mereka lakukan contohnya dengan branding hotel dengan sertifikasi halal dan promosi nilai-nilai Islami. Kemudian contoh fintech syariah P2P berdasarkan penelitian oleh Mahardi, intensi atau niat pengguna untuk terus memakai P2P syariah dipengaruhi oleh attitude dalam hal ini terkait keamanan dan kehalalannya, kemudian norma sosial serta kontrol berupa literasi digital. Karena ini fintech, jadi literasi digital ini juga ikut berpengaruh ya, karena mereka bisa mengawasi secara digital. Contohnya dengan edukasi teknologi syariah, peningkatan trust dan transparansi. Kemudian sustainable entrepreneurial intention ini oleh Arias, mereka melakukan penelitian yang menemukan bahwa attitude terhadap kewirausahaan berlanjutan ditambah norma komunitas akan bisnis hijau, lalu perceived control, dalam hal ini akses modal dan dukungan regulasi, ini bisa membentuk niat kewirausahaan. Jadi dengan memberikan strategi seperti menciptakan ekosistem startup yang syariah berbasis green, ini bisa meningkatkan niat kewirausahaan orang, begitu. Selanjutnya, kesimpulan the theory of the planet behavior sebagai alat diagnostik manajerial ini adalah teori yang kuat secara konsep dan empiris. Ini menjadi model psikologi sosial yang paling berpengaruh dalam menjelaskan perilaku seorang. Ini memiliki kemampuan prediktabilitas, jadi dia bisa memperkuat kemampuan memprediksi perilaku stakeholder dengan memetakan sikap, norma, dan kontrol yang dipersepsikan. Ini juga memiliki kekuatan bagi pemangku kepentingan sehingga bisa menjelaskan bagaimana tekanan atau pengaruh stakeholder yang kuat masuk ke dalam norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mengaruhi niat organisasi. Jadi contohnya ada tokoh yang berpengaruh yang menjadikan panutan ini bisa meningkatkan niat dalam organisasi. Kemudian integrasi strategis. Organisasi dapat menggunakan theory of planned behavior untuk memetakan stakeholder, memahami sikap, norma, dan kontrol yang mereka ciptakan, sehingga strateginya ini lebih realistis dan bisa diprediksi karena sesuai dengan kondisi stakeholdernya, sikap dan norma dan kontrol yang ada di lingkungan tersebut, sehingga sudah cocok, sehingga realistis dan bisa diprediksi keberlanjutannya. Kemudian kaitannya dengan ekonomi syariah, TPB ini dapat menjelaskan niat investasi, contohnya ya. Kemudian ini dapat menjelaskan adopsi layanan keuangan syariah, baik bank, fintech atau wakaf digital bisa dijelaskan proses adopsinya dengan TPB. Kemudian TPB juga dapat menjelaskan perilaku konsumen halal, bagaimana mereka memilih hotel yang halal, makanan halal atau brand-brand halal. Bagaimana mereka bisa melakukan penerapan atau penerimaan maupun minat terhadap produk-produk halal. Kemudian implikasi strategisnya, organisasi syariah dapat menyusun strategi komunikasi, layanan, dan etugasi dengan memetakan faktor-faktor psikologis dari theory of planet behavior, seperti sikap, norma, dan kontrol, sehingga ini bisa menurunkan hambatan dan ini memperkuat niat dari target yang dituju. Dan ini bisa menjadi alat diagnosis manajerial untuk memahami faktor psikologis dan sosial yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari strategi yang dipilih oleh organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Pak dosen untuk selanjutnya diskusi bersama dengan rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok yang pertama.
atas pembahasan artikel teori plan behavior. Penemu teori aslinya itu ya, itu artikel aslinya sangat ilmiah sekali pembahasannya karena saya lihat, saya baca itu merefer artikel-artikel yang bereputasi internasional maupun nasional ya. Kalau bisa nanti artikel yang disitasi tadi di-share di grup. Itu bagus banget ini. Ini bisa jadi satu artikel sendiri ini pembahasan ini. Karena pembahasannya bukan cuma menerjemahkan tapi mengembangkan berdasarkan referensi-referensi yang bereputasi. Ini bagus. Ilmiah sekali ini. Perlu ditiru di pada pembahas-pembahas berikutnya. Jadi memang dalam mata kuliah ini saya menitik beratkan pada memprioritaskan pada itu ya, apa teori. Jadi teori diterapkan di penelitian. Tentunya tadi yang di artikel-artikel yang disitasi rata-rata pakai TPB ya. Rata-rata pakai teori plan behavior. Ada Journal of Islamic Marketing itu bagus itu. Termasuk saya pernah membimbing skripsi ini belum di itu ya. Pakai TPB juga. Bagaimana kita menempatkan teori dalam artikel kita. Mana ya? Nah ini. Sebelumnya saya pernah share 31 teori yang sering kali dipakai oleh para penulis-penulis artikel. Ya. Termasuk diantaranya adalah TPB tadi. Ada lagi bagaimana kita menempatkan teori dalam artikel kita. Misalkan resource based view. Resource based view itu pandangan, sudut pandang berbasis sumber daya. Ini kita bisa lihat di tulisannya Mao et al. Menempatkan resource based view di tulisannya Information Technology Resource, sumber daya IT. Nah, dia menempatkan resource based view. Jadi prinsip teori yang kita gunakan itu ada variabel yang diteliti. Kita lihat di sini. Kalau nggak salah ini pernah dibahas atau enggak ya? Jadi RBV, Resource Based View, itu posisinya di sini. Sumber daya IT, sumber daya SDM IT, sumber daya relationship IT. Karena resource based view itu sudut pandang berbasis sumber daya, resource based view. Ini juga ada resource. Jadi variabel yang diteliti itu merujuk dari teori. Contoh lain, saya pernah membimbing skripsi ya. Kita lihat di sini. Mediating rule of behavioral control in relationship between consumer attitudes. Ini pakai TPB, teori plan behavior. Tadi kan dibahas inti dari TPB kan ada variabel norma subjektif ya. Nah, ada perilaku kontrol, kontrol perilaku. Kemudian ada attitude, sikap. Ini di artikel ini nggak ada model gambar penelitiannya, tapi kalau melihat hipotesisnya, itu bisa kita gambarkan. Yang pertama, sikap berpengaruh terhadap kontrol perilaku. Norma subjektif berpengaruh terhadap kontrol perilaku. Kemudian apa? Sikap, attitude terhadap minat, termasuk minat tadi ya di TPB. Ini bimbingan skripsi saya itu pakainya TPB. Publish nanti bisa di
baca sendiri atau saya nanti share ya. Ini ya. Kalau nggak salah ini apa jurnal manajerial Sinta 4. Tapi bagus ini. Artinya bisa menempatkan teori dalam tulisannya. Itu yang sering diterima oleh para editor, reviewer, jurnal-jurnal. Nanti saya share aja ini artikelnya. Itu sih tanggapan dari saya. Barangkali ada rekan-rekan yang mau menambahkan atau memberi masukan atau pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada ya saya cukupkan. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya, pada dasarnya sudah ilmiah sekali ya itu tadi pembahas dengan sitasi-sitasi jurnal-jurnal yang bereputasi nasional maupun internasional. Saya apresiasi yang tinggi pada kelompok yang pertama. Semoga kelompok-kelompok berikutnya juga paling tidak itu sama dengan kelompok yang pertama. Itu bisa jadi artikel baikin karena merefer. Jadi nggak hanya menerjemah ya, tapi merefer. Termasuk tadi halal ya. Halal itu memang perlu sikap, perlu niat, perlu perilaku, persepsi, perilaku kontrol, kontrol perilaku itu. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Rufan. wabarakatuh. Ya, coba nanti Terima yang sitasi artikel-artikel yang disitasi tadi di share ya di grup ya Pak Ikin ya. Ya, ya Iya, Pak. nanti sama Mas Surat. Adit. Hmm.